Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas a'azzakumullah. Di pagi hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam, dan diberikan kenikmatan besar untuk bertolabul ilmi setelah melaksanakan sholat subuh. Semoga majelis kita di pagi hari ini majelis yang mendatangkan ilmu yang bermanfaat, keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan bahas materi yang diambil dari Al-Qur'an terkait dengan perjalanan agung yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Isra dan Mi'raj. Para jamaah sekalian, terkait dengan Isra dan Mi'raj, masyhur atau dikenal oleh masyarakat dan banyak yang sudah mendengar kisah-kisahnya. Dan hari ini saya akan sampaikan dari nas atau dalil Al-Quran dan hadis yang sahih terkait dengan perjalanan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Kalau tidak salah judulnya Mi'raj ya? Mi'raj atau Isra? Apa bedanya? Terkait dengan Isra dan Mi'raj. Kalau Isra dan Mi'raj beda enggak Bapak Ibu? Beda. Adapun terkait dengan Al-Isra atau Isra, Nabi SAW disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Adapun Mi'rajnya Rasulullah SAW ini bukan di surat Al-Isra. Ya, Mi'raj itu tidak diceritakan di surat Al-Isra. Diceritakannya oleh Allah di surat An-Najm. Allah berfirman, laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nah, ini terkait dengan Mi'raj. Para jamaah sekalian, Isra dan Mi'raj kapan terjadinya? Di sini ada khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan Mi'rajnya Rasulullah SAW, Isra dan Mi'rajnya terjadi setahun sebelum Rasulullah hijrah. Ada yang mengatakan terjadinya 16 bulan sebelum Rasulullah hijrah. Ada yang mengatakan terjadinya 18 bulan sebelum Rasulullah hijrah. Ada yang mengatakan terjadinya 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Ada yang mengatakan terjadinya Isra Mi'raj 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Berapa pendapat? Totalnya ada 15 pendapat khilafiyah terkait waktu kapan Isra Mi'raj. Tidak ada satupun ulama yang bersepakat dan meyakini ini yang paling kuat terkait dengan Isra dan Mi'raj. Walaupun kebanyakan mengambil pendapat yang menjelaskan setahun sebelum hijrah. Bahkan ada sebagian dari para ulama mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi sebelum Khadijah wafat. Dan ini salah satu yang ditulis oleh
Ibnu Hisham di dalam Sirah Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Dan di sini kalau seandainya Isra Mi'raj itu terjadi sebelum wafatnya Khadijah, berarti ketika itu Khadijah sudah pernah mengalami atau menjalankan sholat 5 waktu. Dan kebanyakan para ulama mengatakan Isra Mi'raj terjadi setahun sebelum hijrah, setelah wafatnya Khadijah. Khadijah itu wafatnya 3 tahun sebelum hijrah, kebanyakan para ulama. Setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, kemudian wafat pamannya Rasulullah SAW yaitu Abu Thalib, Rasulullah merasa sedih, sangat sedih sekali, dan meninggalnya di tahun yang sama. Jadi ini terkait dengan tarikh ini yang terjadi sebelum Rasulullah itu tidak banyak hadis-hadis yang secara jelas tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, sehingga yang ada khilafiyah di antara para ulama. Itu tadi tahunnya, apalagi tanggalnya, tanggalnya. Dan akhirnya sebagian mengatakan sudah ambil aja yang tanggal 27 Rajab, makanya pada memperingatinya tanggal 27 Rajab. Sebagian mengatakan Rabiul Awal Isra Mi'raj itu. Ada yang mengatakan bulan Ramadan, jadi khilafiyahnya banyak sekali. Nah, kemudian Rasulullah SAW berangkat ke Taif untuk apa? Mencari pertolongan, mencari tambahan kekuatan di tahun yang sedih, wafat istrinya dan wafat pamannya. Rasulullah berharap orang-orang Taif ini orang-orangnya lembut-lembut, mereka baik-baik, dan ada 3 tokoh di Taif yang merupakan kawan dekatnya Nabi SAW. Rasulullah kenal dan Rasulullah tahu mereka baik. Kemudian Rasulullah berangkat ke sana, jalan kaki. Di dalam ini juga ada banyak riwayat, ada yang mengatakan Rasulullah berangkatnya sendirian, kemudian setelah itu Zaid bin Harithah menyusul. Ada yang mengatakan jalannya berdua dengan Zaid bin Harithah. Rasulullah SAW berangkat ke sana jalan kaki, jaraknya kurang lebih 90 kilo sampai 100 km. Jalan kaki buat apa? Buat dakwah, mencari pertolongan dan mencari kekuatan dalam dakwah. Jadi dakwah itu perjalanan yang berat, ya, tidak seperti kita sekarang, ya enak dakwah itu. Dan Rasulullah jalan kaki di gurun gitu sampai ke Taif. Sampai ke Taif, Rasulullah langsung menemui 3 tokoh ini. Dan kemudian sampai di sana Rasulullah SAW disambut dengan apa? Dengan ejekan dan cacian. Rasulullah kaget. Yang pertama mengatakan, "Hai Muhammad, seandainya kamu yang jadi nabi, aku robek itu kiswah Ka'bah," katanya. Terus satu lagi bilang, "Muhammad, emang nggak ada lagi ya orang selain kamu?" Katanya, "Kok Allah ngirimnya kamu sih?" Katanya gitu. Jadi ini semuanya ngejek Nabi. Yang satu lagi bilang, "Hei Muhammad, nggak usah ngomong sama saya lagi, kita nggak bersahabat lagi, kamu pendusta." Kemudian Rasulullah bersedih. Ini harapan Nabi, tapi ternyata jawabannya menyedihkan, menyakitkan bagi hati. Kemudian Rasulullah keluar dari rumah itu dan kemudian mengajak warga-warga di situ menyampaikan tentang Islam. Dan yang terjadi mereka tidak mau mendengar dan mereka kemudian mengusir Nabi dengan melempari dengan batu. Dan Zaid bin Harithah kemudian melindungi Rasulullah dengan kainnya, dan Rasulullah kakinya berdarah, luka, dan Rasulullah terkena lemparan-lemparan batu. Kenapa Bapak Ibu kira-kira? Katanya orang Taif baik-baik. Orang Taif ini orang pegunungan. Ya. Kenapa? Karena orang-orang kafir sudah bertahun-tahun mengirimkan informasi yang buruk tentang Nabi. Manusia hari ini juga, ya, kalau dia itu sudah dengar informasi buruk, belum dengar apa-apa yang sebenarnya dari orangnya, sudah nolak duluan, betul nggak? Begitu juga dulu Nabi. Hoaxnya sudah disebar, sudah susah dibendung, sudah
masuk ke otak setiap orang di Taif bahwa Nabi itu adalah dukun, penyihir, dan pendusta. Jadi Nabi bilang apa aja nggak akan diterima. Nah ini bahayanya menyebarkan apa? Informasi terkait dengan apapun terkait dengan manusia yang info itu belum jelas. Nah kita di Indonesia begitu juga. Manusia ya kalau terdengarnya jelek, kita belum apa-apa aja sudah ditolak. Nah inilah yang terjadi di zaman Nabi SAW. Maka Nabi dilempari dengan batu karena penyihir di waktu itu hukumannya dilempar dengan batu. Dan kemudian orang gila juga dilempari batu, dirajam. Kemudian Rasulullah SAW berangkat keluar dari Taif, kemudian istirahat di sebuah kebun miliknya keluarganya Utbah, Robi'ah, orang-orang kaya kafir di Mekah. Di kebun anggur ini Rasulullah duduk, kemudian kata Utbah, Robi'ah, itu kasihan Muhammad katanya itu. Mereka orang kafir membenci Nabi, tapi ternyuh melihat Nabi berdarah, diusir, dihina, dicaci maki. Kemudian nyuruh seorang pembantunya untuk mengantarkan anggur. Kemudian anggur itu diantarkan, kemudian Nabi bertanya, kemudian Nabi memakannya dengan mengucapkan Bismillah. Kemudian kata orang ini, Bismillah, kok kamu ngomongnya gitu katanya. Orang sini nggak ada yang gitu loh. Aku tahu ini omongannya orang beriman katanya. Kemudian kata Nabi, nama kamu siapa? Nama aku Adas. Dari mana asalnya? Dari Ninawa. Kata Nabi SAW, Nainawa adalah tempatnya Nabi Yunus. Gitu. Loh kok engkau tahu? Nggak ada yang tahu tentang Nabi Yunus. Kata Nabi SAW, Yunus adalah saudaraku dan dia Nabi dan aku Nabi. Kemudian Adas ini mencium kaki Rasulullah, mencium tangan Rasulullah dan mencium keningnya Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain dikatakan Adas ini kemudian masuk Islam. Kemudian Rasulullah pulang ke Mekah. Kemudian ini kisahnya panjang, terjadi di waktu itu tidak bisa masuk ke kota Mekah karena akan dibunuh. Maka Rasulullah kemudian tinggal dulu di luar kota Mekah, menginap di Suq Uqad. Di malam itu Rasulullah mendapatkan hiburan kedua. Dalam sholatnya Rasulullah membaca surat Ar-Rahman, kemudian Allah mengutus kaum jin melewati Nabi SAW dan kemudian mereka beriman. Bangsa jin ini beriman dan kisahnya ada di surat Al-Jin dan di surat Al-Ahqaf. Dan setelah itu, setahun setelah itu barulah terjadi yang namanya Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini sebelum Rasulullah SAW berangkat, Rasulullah SAW dibelah dulu dadanya. Di dalam hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, hadis ini dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu. Hadis saya akan sampaikan hadis riwayat Bukhari, Muslim, ada hadis sahihnya. Karena hadisnya puluhan dan banyak yang dhaif juga. Ya. Jadi mau yang seru banget atau yang seadanya aja dari yang sahih? Yang sahih aja ya. Kalau seru banget yang dhaifnya bisa diceritakan. Karena biasanya suka ada cerita-cerita Mi'raj tapi ini kok gak pernah dengar gitu. Ternyata hadis-hadis palsu, hadis munkar. Dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, ketika aku sedang tidur di rumah, kemudian datang dua orang, kemudian membentangkan aku, maksudnya membuat Rasulullah SAW itu terbentang diam. Kemudian dibelah dadanya Nabi SAW, dibelah beneran dibelah. Nabi itu dadanya dibelah berapa kali dalam hidup? Dua kali yang sahih yang disepakati oleh para ulama, 3 kali. Yang ketiganya ini ada khilafiyah, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Yang pertama adalah waktu masa kecil, yang kedua waktu menerima wahyu pertama, yang ketiga yaitu ini waktu Mi'raj atau Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah dibelah dadanya, dan dibelah dadanya ini betul-betul dibelah. Nabi mengatakan fasyukko, kata Nabi SAW, maka dibelah, fasyukko ya, maka dibelah dari ujung leher sini, dibelah dadanya Nabi SAW ke bawah. Kemudian thumma gusila, kemudian dikeluarkan sesuatu dari
dari perut Nabi kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian setelah itu dimasukkan lagi dan Rasulullah dalam keadaan tidak kesakitan dan darahnya tidak kemana-mana. Ini operasi yang paling canggih. Ya. Dan kemudian Nabi SAW dibangunkan. Setelah dibangunkan, kemudian Nabi SAW disediakan 2 minuman. Ada yang meriwayatkan 3 minuman. Kemudian disuruh milih. Kemudian Rasulullah SAW memilih air susu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Jibril, ya, ini apa? Kemudian kata Jibril, ini adalah hikmah dan iman. Jadi Rasulullah diberikan kebaikan dari pilihan itu. Dalam riwayat lain, benar apa yang engkau pilih, engkau akan selamat. Kemudian Rasulullah SAW fantolaktu ma'a Jibril. Ya. Kemudian aku berangkat bersama Jibril. Dan kemudian disediakan oleh Jibril, dibawakan oleh Jibril kendaraan, yaitu adalah seekor hewan namanya buruk. Disebutkan dalam hadis-hadis sahih, buruk ini fisiknya di bawah kuda, di atas keldai, dan dia lebih panjang. Sekali melompat itu sejauh orang memandang, buruk itu. Dan kemudian ketika hendak dinaiki oleh Nabi SAW, buruk ini menolak, ya, takut, malu. Kemudian kata Nabi SAW, kata Jibril, wahai buruk, ini manusia yang terbaik yang ada di bumi ini. Kemudian buruk itu langsung diam dan kemudian Rasulullah menaikinya. Kemudian kata Nabi, kemudian kami berangkat dari Masjidil Haram, dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa. Sekarang saya bahas dulu Isra ya. Isra ini bahasa Arab maknanya adalah perjalanan malam. Dan sebagian para ulama mengatakan di antara hikmah Isra adalah bahwa safar itu yang paling baik dilakukan di malam hari. Ya, safar yang paling baik dilakukan di malam hari. Rasulullah SAW berangkat dari mana Bapak Ibu? Dari rumahnya apa dari Masjidil Haram? Di dalam hadis disebutkan, aku tidur kemudian dibangunkan. Kemudian Rasulullah kemudian diajak berangkat. Dari mana? Dari rumah atau dari Masjidil Haram? Di Al-Quran disebutkan minal Masjidil Haram, tapi di hadis dari rumah. Ini bentrok ya hadis sama Quran. Aneh ya. Nah, Nabi SAW, sebagian besar para ulama mengatakan berangkatnya dari rumah. Sebagian lagi mengatakan Rasulullah itu keluar dulu dari rumah, kemudian menuju Masjidil Haram, baru berangkat dari Masjidil Haram. Bagi yang mengatakan Rasulullah itu berangkatnya dari Masjidil Haram, dalilnya ini surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Yang mengatakan dari rumah gimana itu, kan kata Allah Nabi itu berangkatnya dari Masjidil Haram. Kok ini disebutkan dari rumah? Kemudian kata para ulama, ya ini hadisnya sahih. Dan berarti maknanya adalah semua tanah haram itu disebut dengan Masjidil Haram. Maka sebagian daripada ulama mazhab, kalau tidak salah Hambali, mengatakan bahwa semua tanah Mekah itu, yang tanah suci itu disebut dengan Masjidil Haram. Maka sholat dapat pahala 100.000 itu tidak mesti di dalam masjid. Di masjid yang lain juga, selama berada di batasan tanah haram, pahalanya sama seperti sholat di dalam Masjidil Haram. Berbeda dengan di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi itu hanya di masjidnya. Tapi Masjidil Haram ini seluruh tanah Mekah, karena dulu Nabi berangkat dari rumahnya dan Allah menyebutnya Masjidil Haram. Nah, dengan dalil ini maka para jamaah haji yang mendapatkan penginapan jauh dari Masjidil Haram nggak mesti harus setiap hari ke Masjidil Haram, pahala mah tetap dapat, begitu pendapat sebagian. Nah, adapun Madinah ini semua hanya wilayah masjid itulah disebut dengan Masjid Haram, Madinah Nabawi. Nah, pahala sholat di Nabawi berapa kali?
1000. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Kalau Masjidil Aqsa 250. Ya, dalam hadis disebutkan salat di Masjid Nabawi, di masjidku ini seperti salat 4 kali di Masjidil Aqsa. Ya, berarti 250. Baik. Kemudian Rasulullah SAW berangkat, sampailah di Masjidil Aqsa. Kemudian kata Nabi, aku ikat tali buruk itu di tempat menyimpan tunggangan, jadi tempat parkir gitu. Sekarang kok butuh ya Rasul ngikat gitu, padahal kan buruk gitu, biarin aja. Nah, karena Nabi lagi mengajarkan setiap manusia harus selalu ikhtiar. Nabi tadi ke Taif itu ikhtiar, ya, akhdul asbab. Padahal Allah bisa ngasih tahu nggak akan berhasil, kamu ke sana juga. Tapi ini namanya ikhtiar, harus dilakukan. Dan Nabi kemudian tawakal itu salah satunya adalah ikhtiar dengan maksimal. Diikat tuh si buruknya. Dan kemudian Rasulullah masuk ke dalam masjid, dan kemudian para nabi, para rasul juga ikut berdatangan, dan kemudian Rasulullah disuruh oleh Jibril untuk memimpin sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Dan sampai sini aja kisah tentang Isra. Ada hadis-hadis lain di dalam Isra ini, tapi ya tidak banyak, dan banyak yang tidak sahih. Dan kemudian kebenaran Isra ini dijelaskan dalam riwayat lain. Jadi Abu Sufyan itu pernah datang ke Baitul Maqdis, ketemu dengan Raja Romawi, kan dulu Romawi itu di situ di Syam. Kemudian Abu Sufyan ditanya, "Hei Abu Sufyan, gimana cerita itu laki-laki yang tinggal di sana di Mekah?" katanya. Jadi ini beberapa bulan setelah Nabi Isra Mi'raj. Kemudian Abu Sufyan memiliki kesempatan. Nah, ini waktunya ngejek-ngejek Muhammad katanya gitu. Kemudian dikasih tahu, "Hei Raja, engkau pasti akan ketawa," katanya. "Ini ada cerita lucu," katanya. Itu dia Muhammad SAW mengatakan dalam semalam dia berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan balik lagi ke rumah, kasurnya masih anget katanya gitu. Ini lucu katanya gitu. Kemudian raja ini bijaksana, dia diam, berpikir. Kemudian tiba-tiba menterinya bilang, "Wahai raja, aku mau cerita." "Oh iya, silakan. Aku kan petugas sarana prasarana, sarprasnya raja. Dan aku itu tiap malam suka nutupin masjid-masjid dengan para pegawai, nutupin pintu-pintu Masjidil Aqsa. Nah, di malam itu yang disebutkan oleh Abu Sufyan itu, kami susah sekali nutup pintu masjid. Jadi sekitar maghrib isya itu masjid itu pintunya nggak bisa ditutup. Kemudian kami manggil tukang. Kemudian tukang itu datang, tukang juga sudah melakukan upayanya dan dia tidak berhasil. Dan akhirnya kata tukang, biarkan aja terbuka semalam ini, besok kita benerin. Kemudian kata menteri ini, pagi-paginya kami datang lagi ke masjid dan kami lihat di tempat parkiran unta kuda, kami lihat banyak sekali bekas orang menyimpan kuda dan unta. Jadi ada bekas talinya dan bekas injakan-injakannya. Kemudian kata menteri ini, mungkin itulah yang diceritakan oleh Abu Sufyan, betul bahwa Muhammad itu datang ke sini. Jadi ini Abu Sufyan tadinya mau ngejek-ngejek Nabi dan akhirnya tidak jadi. Dan kemudian setelah itu selesai di Isra, ya, kemudian Rasulullah kemana? Nah, sebagian ulama mengatakan Rasul itu Isra Mi'rajnya di waktu terpisah. Jadi Isra dulu, kemudian tahun berikutnya Mi'raj. Dan sebagian besar para ulama mengatakan bahwa Isra Mi'raj dalam satu waktu. Habis itu Nabi kemudian naik ke atas. Nah, ini kita lanjutkan hadisnya yang tadi. Kemudian kata Nabi, "Fantolaktu, ya, ma'a Jibril, aku berangkat bersama Jibril, sampailah ke langit dunia." Langit dunia itu maksudnya ada di atas kita. Kemudian dibukakan pintu langit. Kemudian penjaga pintu langit mengatakan, "Man ma'aka, siapa yang sama kamu itu?" Kemudian kata Jibril, "Muhammad." Kemudian kata malaikat, "Aqad ursila ilaih," sudah jadi rasul katanya, sudah diutus. "Naam." Kemudian disebutkan, "Marhaban, selamat datang.
wala ni'mal maji'i jaa, sebaik-baik orang yang datang ini orangnya, katanya. Kemudian fa'ataitu ala Adam, kemudian aku ketemu dengan Nabi Adam di langit keberapa? Langit pertama, ya. Kemudian aku ketemu dengan Adam, fasallamtu alaih, aku kemudian mengucapkan salam. Kemudian Nabi Adam mengatakan, marhaban bika min ibni wa nabiyin. Dalam riwayat lain, marhaban bi ibni solih wa nabiyyis solih. Selamat datang wahai Nabi soleh dan anak yang soleh. Karena anak Adam semua kita ini, dan Nabi Muhammad disebut anak oleh Nabi Adam. Nah, sebelum ketemu, dalam riwayat lain, Nabi SAW hadis dalam hadis sahih juga, melihat Nabi Adam menangis. Ya, melihat Nabi Adam menangis. Setiap kali melihat ke kiri menangis. Jadi dilihat di kanan kirinya tuh ada dua yang hitam yang sangat banyak. Kemudian kata Nabi, itu apa yang dua hitam itu? Kata Jibril, itu adalah keturunan Nabi Adam, yaitu manusia. Yang sebelah kanan itu ahli surga, yang sebelah kiri itu ahli neraka. Dan setiap kali melihat ke yang kiri, Nabi Adam menangis. Kemudian kata Nabi SAW, setelah itu naiklah, ya, setelah ketemu dengan Nabi Adam alaihi salam, Rasulullah SAW kemudian naik ke langit kedua. Fa'ataitu as-sama ats-tsaniyah, naik ke langit kedua. Dalam banyak hadis disebutkan, kata Ibnu Abbas, satu langit ke langit berikutnya itu adalah 500 tahun perjalanan. Ada yang mengatakan sekian ratus tahun perjalanan, jarak yang sangat jauh sekali. Kemudian setelah itu sampailah Nabi SAW di langit yang kedua. Kemudian dikatakan oleh penjaga pintu langit, siapa ini? Wahai Jibril. Kata Jibril, ini Muhammad. Kemudian kata penjaga pintu langit, awaqad ursila ilaih, sudah jadi Rasul? Katanya, sudah. Marhaban bihi, selamat datang wahai Nabi soleh, wahai Nabi. Kemudian setelah itu kata Nabi, di langit kedua ini aku ketemu dengan Nabi siapa? Ada yang tahu nggak adik-adik? Nabi ketemu siapa di langit kedua? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian Nabi Isa itu yang mirip sama siapa? Ya, ada sahabat yang mirip dengan Nabi Isa, Urwah. Ya. Kemudian kata dua nabi ini, marhaban bika, selamat datang kau, min akhin wa nabiyin. Dalam riwayat lain, marhaban bil akhis solih wa nabiy solih, selamat datang saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian kata Nabi, aku kemudian naik lagi dengan Jibril ke langit ketiga. Kemudian disambut lagi oleh para malaikat seperti tadi. Kemudian Nabi bertemu di langit ketiga dengan Nabi siapa? Siapa? Ini biar nggak ngantuk kita tanya jawab. Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian Nabi di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub, putranya Israel. Ya, jadi keturunan pertama dari Israel. Bani Israel itu keturunan itu yang pertama itu adalah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf manusia paling ganteng atau bukan? Nabi Yusuf itu dalam riwayat disebutkan ketampanan Nabi Yusuf itu adalah setengahnya daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang paling tampan pertama siapa? Nabi Adam, habis itu Nabi Yusuf gitu. Jadi kalau mau anaknya tampan, lagi kan suka baca surat Yusuf ya, kalau lagi hamil biar tampan baca surat Al-Baqarah, ada kisah Nabi Adam di situ ya, lebih tampan dari Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tampan juga. Kemudian aku mengucapkan salam dan dijawab oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian aku naik ke langit keempat. Kemudian disambut lagi oleh para malaikat, Ni'mal maji ija, selamat datang yang datang ini, orang yang datang yang terbaik. Kemudian dikatakan, kata
Nabi SAW, aku di situ ketemu dengan Nabi. Nabi siapa? Yang sebagian ulama mengatakan diwafatkannya di situ, bukan di bumi. Nabi Idris alaihissalam. Dan langit keempat ini langit yang tinggi, ya, yang sangat tinggi, termasuk langit yang sangat tinggi. Dan Nabi Idris disebutkan diangkat ke langit itu disebutkan oleh Allah di surat apa? Ini penghafal Quran bukan, Ustaz Odi? Di surat apa? Surat apa? Surat, ada yang tahu nggak? Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Surat Maryam. Ya. Dan ingatlah kisah Idris ketika kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi, yaitu maksudnya ke langit keempat. Dan sebagian ulama mengatakan diwafatkannya di langit keempat. Dan kemudian kata Nabi ketemu dengan Idris, dan kemudian Nabi Idris alaihissalam mengatakan marhaban bi akhis solih wan nabi solih. Kemudian Nabi naik lagi dengan Jibril ke langit yang kelima. Sampailah di langit yang kelima. Kemudian Nabi SAW disambut lagi oleh malaikat, ni'mal maji ija, selamat datang orang sebagus-bagus orang yang datang ini, kata malaikat penjaga pintu langit. Kemudian di situ Nabi ketemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa belum. Nabi saudaranya Nabi Musa siapa? Nabi Harun. Ya, Nabi Harun. Nabi Harun tuh apanya Nabi Musa? Ya, saudara ya. Saudara kandung, ya, saudara kandung menurut riwayat yang paling sahih. Dan Nabi Harun itu lahirnya di tahun di mana Fir'aun tidak memberlakukan bayi laki-laki disembelih. Jadi setahun itu disembelih, setahun enggak, setahun disembelih, setahun enggak gitu. Nah, kemudian setelah itu kata Nabi SAW, naiklah Nabi bersama Jibril ke langit ke-6. Ya. Kemudian di langit ke-6 itu Nabi disambut lagi oleh para malaikat, dan kemudian Nabi disinilah baru ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Fasalam tu alaih, kata Nabi, aku mengucapkan salam kepada Nabi Musa. Kemudian kata Nabi Musa, marhaban bil akhi solih wan nabi solih, selamat datang saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh. Kemudian di sini juga Nabi Musa menangis. Falamma jawaztu baka. Ketika aku ngelewati Nabi Musa, nangis Nabi Musanya. Tiba-tiba Nabi Musanya nangis. Kemudian kata Nabi, maaf kakak, kenapa menangis wahai Nabi Musa? Kemudian kata Nabi Musa, ya Rabbal hadzal gulam. Kemudian dikatakan, maaf, bukan Nabi Muhammad yang bertanya, ya, ditanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan ini yang bertanya Allah, kenapa engkau menangis ya Rob, katanya. Aku ini menangis karena yang lewat ini, maksudnya Nabi Muhammad ini, umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umatku, katanya. Umatnya lebih banyak daripada umatku yang masuk surga. Berapa persentase umat Nabi Muhammad yang masuk surga? Berapa? Ini kuota kita loh, harus tahu. Berapa ini? Berapa persen? Ibu-ibu berapa persen? Umat Nabi Muhammad. Dalam riwayat ini hadisnya ketika turun asbabun nuzul surat Al-Waqiah. Ketika dibacakan sullatum minal awwalina wa qalilun minal akhirin, banyak penghuni surga dari generasi awal sebelum Nabi Muhammad dan sedikit dari generasi terakhir. Kemudian para sahabat menangis. Kemudian setelah itu turun ayat berikutnya, di beberapa puluh ayat berikutnya, sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Kemudian kata Allah banyak juga kemudian ditambah kuotanya. Tambah kuotanya, banyak juga yang dari awal, banyak juga yang dari akhir, dari umat Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, bersyukurlah wahai para sahabat, karena jumlah kalian yang ada di surga setengah penghuni surga, dan setengahnya lagi adalah umat seluruh para nabi dan para rasul.
Jadi satu nabi setengahnya penghuni surga. 100 nabi itu ada 120 ribuan nabi. Nah itu sisanya itu setengahnya lagi. Nah kemudian Nabi Musa menangis, dan Nabi Musa adalah nabi yang ujiannya paling berat. Ya, ujiannya sangat berat, sama seperti nabi, tapi berat, dan Nabi memujinya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sebaik-baik nabi, sesungguhnya Nabi Musa adalah nabi yang hebat. Laqad udhiya wa sabar. Dia sudah pernah disakiti dengan berbagai cara dan dia tetap saja sabar. Nah, Nabi Musa alaihissalam menangis terkait dengan hal ini. Kemudian kata Nabi SAW, aku naik ke langit ke-7. Kemudian disambut lagi, man hadza ya Jibril, ini Muhammad, selamat datang, kata para malaikat. Kemudian kata Nabi, fa'ataitu ala Ibrahim. Dalam riwayat lain, aku melihat Nabi Ibrahim, melihat laki-laki yang sedang duduk bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah rumah yang berada tepat di atas Ka'bah di langit ke-7. Dan disitulah Baitul Ma'mur ini, setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur, dalam hadis sahih 70 ribu malaikat, dan tidak keluar lagi sampai hari kiamat. Jadi jumlah malaikat banyak sekali. Nah di sini kemudian Nabi SAW melihat Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim dibolehkan duduk-duduk di dekat Baitul Ma'mur? Ini spesial, karena yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim. Nah kemudian kata Nabi SAW, siapa laki-laki itu? Kemudian kata Jibril, itu adalah Ibrahim. Kemudian Nabi mengucapkan salam. Kemudian kata Nabi Ibrahim, marhaban bika bi ibni solih wa nabi solih. Selamat datang anak soleh, kata gitu. Karena putranya Rasulullah kan keturunan Nabi Ibrahim. Selamat datang putra yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian setelah itu di sini dikatakan, kata Nabi dalam riwayat yang ini, farufi alil Baitul Ma'mur, diperlihatkan Baitul Ma'mur yang disebutkan oleh Jibril, hadzal Baitul Ma'mur ini setiap hari masuk 70 ribu malaikat dan tidak keluar sampai hari kiamat. Kemudian setelah itu diperlihatkan Sidratul Muntaha, di atasnya Baitul Ma'mur. Kemudian kata Nabi SAW, ya. Setelah itu kemudian Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, aku cuma bisa sampai sini ngantarnya, silakan dilanjutkan sendirian. Kemudian Rasulullah naik terus ke atas, dan di sanalah Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu syariat ditetapkannya salat. Jadi salat ini luar biasa ya. Rasulullah dapat SK-nya jauh di atas sana, naik ke atas jauh sekali. Maka salat adalah tiang agama. Orang yang tidak salat langsung dihukumi kafir kalau dia menolak wajibnya salat. Kalau dia malas, tidak salat malas, disebutnya fasik. Kalau dia terus-terusan malas, dia kafir, karena dia namanya bukan malas lagi. Udah berapa lama nggak salat? Udah 5 tahun. Malas, saya bukan malas, itu mah membangkang. Nah, salat ini adalah tiang agama, dan kemudian Nabi diberikan wahyu, yaitu adalah tadi adalah salat ditetapkan 50 kali waktu salat. Ada wahyu lain yang diberikan, atau perintah lain atau wahyu yang diberikan di langit, yaitu adalah 2 ayat yang kata Nabi diberikan di atas. Apa 2 ayat itu? 2 ayat yang diberikan di atas, yaitu adalah 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah. Dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih sampai akhir Al-Baqarah. Dan Nabi SAW juga diberikan kabar gembira terkait dengan umatnya yang akan masuk surga. Dan kemudian Nabi SAW turun. Kata Nabi SAW, ya, aku kemudian turun ketemu dengan Nabi Musa. Kemudian kata Nabi Musa, ma sona'ta, apa yang sudah kamu lakukan? Aku diwajibkan sholat 50 kali sholat. Kemudian kata Nabi Musa, ana alamu bin nasi mak, aku lebih ngerti urusan manusia, kata urusan umat.
umat kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan sanggup melaksanakan 50 kali waktu sholat. Bilang lagi sana, naik lagi. Bilang sama Allah minta keringanan. Kemudian Rasul naik lagi. Kemudian minta keringanan dan diberikan keringanan menjadi 40 kali. Kemudian kata Nabi Musa, enggak akan sanggup, naik lagi. Kemudian 30 kali. Kemudian 10 kali sampai 5 kali. Kalau kita wajib sholat 50 kali sehari, berarti hampir tiap setengah jam sholat. Ya, mual daragang Bapak teh. Enggak akan ngantor. Ini sholat dikurangi dan sampailah 5 kali. Kemudian kata Nabi SAW, aku malu untuk minta lagi keringanan. Dan akhirnya ditetapkanlah oleh Allah 5 kali waktu sholat dengan pahala seperti 50 kali orang sholat. Kemudian dalam riwayat lain, saya cerita riwayat yang lain. Dalam riwayat lain Nabi di atas sana, di atas Sidratul Muntaha melihat apa? Kata Allah, indaha jannatul ma'wa. Di situ Rasulullah melihat surga dan Rasulullah juga diperlihatkan neraka. Dalam hadis sahih disebutkan, kata Nabi SAW, dalam perjalanan Mi'raj aku diperlihatkan surga, dan di perjalanan itu juga diperlihatkan penghuni-penghuni neraka. Jadi diperlihatkan penghuni surga, penghuni neraka, diperlihatkan ada, kata Nabi SAW, ada laki-laki yang dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala berenang di sebuah kolam merah darah, dan kemudian dia berusaha ke pinggir, dilempar dengan batu sampai hancur mukanya, kemudian dia ke tengah lagi, kemudian berusaha ke pinggir lagi, sudah malaikat sudah siap-siap dengan batu. Kemudian kata Nabi, itu siapa wahai Jibril? Kata Jibril, itu adalah manusia-manusia pemakan harta riba. Kemudian Nabi melihat ada laki-laki dibentangkan, ada seseorang dibentangkan badannya. Kemudian di atas kepalanya ada malaikat megang batu besar. Kemudian batu itu dilepas sampai hancur kepalanya. Kemudian Rasulullah bertanya, itu siapa orang itu? Kata Jibril, itu adalah orang yang suka melalaikan sholat. Kemudian kata Nabi SAW, aku melihat ada wanita-wanita yang digantung rambutnya, di rambutnya. Kemudian ditanya, itu siapa? Mereka adalah para wanita yang suka memperlihatkan auratnya di depan bukan mahram, orang ajnabi. Kemudian setelah itu Nabi juga melihat di neraka ada ada orang yang memotong-motong lidahnya, kemudian menusukkan besi ke mulutnya dan kemudian ke telinganya. Kemudian Nabi mengatakan, itu siapa? Kata Jibril, itu adalah manusia-manusia yang suka menghasut orang lain, menggibah orang lain, memfitnah orang lain. Kemudian Nabi juga melihat ada orang-orang yang di neraka dibakar telanjang. Kemudian Nabi mengatakan, itu siapa? Kata Jibril, itu adalah para pezina. Dan banyak lagi hadis-hadis terkait dengan penglihatan Nabi di neraka. Dan di surga juga Nabi melihat kubah-kubah dari mutiara, dari berlian, dan melihat anak-anak kecil di surga, di taman-taman surga, dan banyak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di surat An-Najm itu Allah mengatakan, laqad ra'a, gimana ayatnya? Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa huwa bil ufuqil a'la tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auhama kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaksha sidrata ma yaksha ma zagol basaru wa ma tagol laqad ra'a min ayati rabbil kubro. Nabi Muhammad, kata Allah, laqad ra'a, telah melihat min ayati rabbihil kubro, dari ayat-ayat kekuasaan Allah, tanda-tanda keagungan Allah yang besar-besar di sana di langit. Dan kemudian Rasulullah SAW melihat bertemu dengan malaikat Malik, bertemu dengan malaikat Ridwan, perjalanan yang luar biasa, ya, perjalanan yang mengagungkan
dan membawa banyak sekali pelajaran bagi kita semuanya. Nah, para jamaah sekalian, pasti langsung ada pertanyaan mungkin di sini. Kalau gitu surga sama neraka udah ada dong? Ya. Surga dan neraka sudah ada. Sepakat, tidak ada yang berselisih. Semua para ulama mengatakan surga dan neraka sudah ada, kecuali orang Syiah, orang yang lainnya. Surga dan neraka sudah ada. Ya, dalilnya tadi hadis-hadis tentang Mi'raj, dan juga di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, kata Allah, "Fattaqun narol lati uiddat lil kafirin." Takutlah akan neraka yang sudah disiapkan untuk orang-orang kafir. Berarti nerakanya sudah disiapkan, sudah ada. Kalau surga uiddat lil muttaqin, berarti surga juga sudah ada. Pertanyaannya lagi, ya, biar nanti ini sebelum Bapak Ibu bertanya, jadi saya jawab duluan. Pertanyaannya lagi, kalau gitu itu yang di surga itu siapa? Yang di neraka itu siapa tadi yang disiksa? Emang manusia sudah dihisab? Nah, ada pertanyaan gitu enggak? Emang manusia udah dihisabkan masih pada di alam kubur? Kok udah ada itu di neraka? Disinilah para ulama berbeda-beda pendapat. Sebagian besar mengatakan bahwa semua manusia yang meninggal itu hidupnya di alam barzakh. Tapi ada mereka yang sudah tinggal di surga, seperti ruhnya para syuhada. Disebutkan dalam hadis sahih, ruhnya para syuhada itu mereka berterbangan di surga, berdiam diri di tembolok-tembolok burung hijau yang sangat indah dan besar. Jadi ruh-ruhnya mereka ada di surga. Nah, ada yang mengatakan begitu juga orang kafir. Ya, mereka di neraka itu adalah ruh-ruh mereka. Nah, ada yang mengatakan itu adalah orang-orang khusus yang mereka sudah diberikan hukuman dari awal. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah penglihatan Nabi apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Jadi khilafiyah di antara para ulama Ahlus Sunnah. Setelah selesai Nabi SAW Mi'raj, ya, Rasulullah tadi menerima wahyu 2 ayat terakhir Al-Baqarah, dan kemudian kewajiban sholat. Pulanglah ke Mekah. Sampai di Mekah masih pagi, masih subuh. Cepat banget gitu ya. Itu gimana menurut ilmu sains, gimana itu? Menurut ilmu fisika gimana? Bisa menembus itu? Nggak bisa dipakai ilmu-ilmu kita hari ini, karena ilmu Allah maha luas. Dan kemudian Nabi SAW turun dan sampailah Nabi di Mekah. Dan keesokan harinya Nabi mulai diajarkan oleh Jibril terkait dengan waktu sholat. Jadi Jibril datang, kemudian diajarkan wudu, kemudian Jibril yang jadi imam. Pertama kali diajarkan di awal waktu. Yang pertama kali diajarkan waktu sholat apa? Sholat itu pertama kali diajarkan apa? Sholat apa dulu? Kan ada 5 waktu sholat, urutannya apa yang pertama? Yang pertama zuhur, bukan isya, katanya isya karena Islam. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, itu mah Sunda. Ya. Jadi zuhur dulu yang diajarkan sholat zuhur, kemudian Nabi SAW setelah itu dikasih tahu oleh Jibril, wahai Rasulullah, ini adalah awal waktu zuhur. Kemudian esok harinya Nabi diajarkan, habis sholat zuhur nanti asar, maghrib, bisa terus begitu sampai 5 waktu. Besoknya hari kedua diajarkan lagi, Jibril jadi imam tapi di akhir waktu. Bukan Nabi sholatnya terlambat, ini mah untuk menetapkan syariat. Kemudian kata Jibril, Rasulullah, nah sekarang ini akhir waktu zuhur. Kemudian asar, nah ini adalah akhir waktu asar. Maghrib ini akhir waktu maghrib. Jadi begitulah dulu Nabi diajarkan oleh Jibril. Kalau belajar dari sirah ini, Nabi SAW belajar dari Jibril bahwa belajar agama itu nggak akan berhasil kalau belajar sendiri. Belajar itu harus ada guru. Maka Rasulullah kemudian diajarkan dengan bukan cuma dikasih waktu itu. Coba ini adik-adik ya. Nabi kan diajarin sama Jibril. Ini waktu zuhur. Ngasih taunya apa? Rasulullah ini jam 12 lewat 15 ini awal waktu zuhur gitu. Udah ada jam belum? Belum. Pakai apa? Pakai matahari. Kapan waktu zuhur itu menurut melihat matahari?
Di atas kepala. Nah, tergelincir. Kalau di atas kepala waktu yang haram. Jadi lewat sedikit. Jadi kalau kita berdiri, kalau pas bayangan kita nggak ada tuh pas tepat banget. Ini waktu yang tidak boleh kita sholat mutlak. Lewat sedikit, nah itu baru masuk waktu. Nanti kalau udah kelihatan bayangan sedikit, udah masuk waktu zuhur. Akhir waktu zuhur adalah ketika panjang bayangan sepanjang badan kita. Jadi kalau anak cepin kayu, nah panjangnya bayangan sama dengan panjangnya kayu, itu akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur berarti masuk awal waktu asar. Nah akhir waktu asar adalah terbenamnya apa? Terbenamnya matahari atau sinar matahari? Matahari. Ya, terbenamnya matahari. Ya, walaupun masih ada sinar kuning. Ya. Nanti masuk setelah itu waktu maghrib. Nah waktu maghrib ini habisnya setelah hilangnya mega merah yang ada di langit. Kalau sudah hilang itu yang kuning, habis itu merah, itu berarti masuk waktu isya. Ada khilafiyah di antara para ulama terkait waktu maghrib. Ada yang mengatakan waktu maghrib itu sebatas orang bisa ganti baju, datang ke toilet, pergi ke masjid, sholat 3 rakaat, itulah waktu maghrib. Ya, dan sholat sunnah, dan itulah waktu maghrib. Dan begitu waktu isya. Kalau isya sampai kapan? Sampai tengah malam, kata siapa? Ya, belajarnya ini ya, Hambali ya. Jumhur madhab ya, termasuk madhab Syafi'i, waktu isya itu sampai subuh. Ya, yang mengatakan sampai tengah malam itu madhab Hambali. Madhab Hambali. Taib, sampai sini dulu materi tentang Isra Mi'raj ya. Yang tadi sudah saya gabungkan karena hadis-hadisnya terpisah-pisah, dan bahkan Isra itu juga terpisah sendiri. Bahkan Mi'raj ini kalau baca hadisnya itu banyaknya itu mulainya di rumah, bukan di Mi'raj itu bukan di Masjidil Aqsa gitu. Jadi ini karena makanya ada khilafiyah di antara para ulama. Taib, mungkin kalau ada pertanyaan mangga. Bismillah, Ustaz. Mohon bertanya. Mangga. Ini mungkin agak-agak nyeleneh dikit, Ustaz. Kalau hikmah sholat 5 waktu, kita bisa tahu bahwa kita bersyukur cuma 5 waktu ya Ustaz ya. Dari yang awalnya 50 waktu. Cuman saya berpikir, apa hikmah yang mungkin kita bisa ambil ketika Allah menyuruh 50 kali. Terus kok bisa ada tawar-menawar gitu Ustaz. Dengan Allah itu ada hikmah yang bisa kita ambil nggak? Demikian Ustaz. Ya. Ini bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi kenapa ya umat Nabi Muhammad itu kok ini Rasulullah kok sampai tawar menawar gitu? Kenapa kok 50 kali? Gini. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan umatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad seperti Nabi Musa, umatnya rata-rata umurnya ratusan tahun sampai 1000 tahun. Di Bani Israel pernah ada seorang wanita, anaknya meninggal, putrinya meninggal. Dia menangis sesegukan. Kemudian kata siapa? Ada orang soleh namanya Uzair. Uzair ini orang soleh dari kalangan Yahudi. Bilang ke wanita ini, Bu, sudah jangan nangis terus, sabar kata. Kemudian kata ibu ini, ya kamu kan gak merasakannya, kasihan anak saya itu masih muda udah meninggal kata gitu. Oh emang berapa tahun usianya pas meninggal ini? Sekarang ini meninggal nih usia berapa tahun? Kata ibunya meninggalnya 100 tahun katanya gitu. Baru usia 100 tahun udah meninggal katanya gitu. Kasihan. Kemudian kata Uzair, wahai ibu, ketahuilah di akhir zaman nanti manusia akan memiliki umur 60 sampai 70 tahun. Kemudian kata wanita ini, wahai Uzair, seandainya aku dikasih oleh Allah 60 tahun doang, aku akan gunakan untuk sujud saja, nggak ngapa-ngapain. Nah, umat dahulu itu amalnya banyak-banyak karena usianya banyak. Dan waktu juga mereka itu panjang. Di akhir zaman ini waktu semakin pendek.
Waktu semakin banyak, ini udah mau Ramadan lagi. Cepat sekali waktu ini. Terasa semakin pendek. Nah, dulu di zaman sebelum Nabi Muhammad itu mereka umatnya panjang. Kalau mereka jihad itu bisa puluhan tahun. Kalau mereka saum, pokoknya ibadahnya tuh panjang-panjang. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad ya, terkait amal-amal yang pernah dilakukan oleh umat dahulu. Maka dikasih tahu dulu ini kewajibannya 50 waktu sholat. Sehingga Allah Maha tahu nanti akan ada perbincangan dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya, dan Nabi Musa umatnya amalannya panjang-panjang, dan kemudian ya disinilah hikmahnya, pemberitahuan kepada kita bahwa amal yang kita lakukan itu dengan waktu yang pendek nggak usah khawatir, sama saja dengan mereka yang dikasih waktu hidup ratusan tahun dengan amal-amal yang banyak gitu. Sehingga tadi dikasih tahu 50 dulu gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan tawar menawar. Kenapa kok Nabi itu menawar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tadi usulannya Nabi Musa alaihi salam. Dan kenapa kok nggak langsung aja 5 kali waktu? Nah, agar tahu bahwa ketetapan yang Allah tetapkan ini kedudukannya sama seperti amal-amal ibadah yang dilakukan oleh umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Makanya gini, dalam hadis sahih bahwa sahabat itu menangis ketika mendengar ada di kalangan Bani Israel yang bisa bisa berjihad selama 80 tahun. Dalam riwayat lain selama 1000 bulan. Jihad terus. 80 tahun teh jihad, perang terus gitu. Orang-orang dulu. Jadi umurnya 600 tahun, 700 tahun ya, amalannya banyak sekali. Nah, menangis. Kemudian Jibril datang, kemudian kata Jibril, ya Rasulullah, sahabat-sahabat umatmu menangis dan kasih tahu kabar gembira dari Allah, engkau dan umatmu diberikan keutamaan, diberikan satu malam yang pahalanya melebihi dari pahala mereka yang berjihad selama 80 tahun atau 1000 bulan. Nah, ini hadis tentang kisah apa? Lailatul Qadar. Jadi itu hikmahnya diperlihatkannya amal-amal orang-orang terdahulu. Dan tawar menawar itu menunjukkan bahwa para nabi itu berdiskusi, berbicara dengan Allah dan boleh berikhtiar ya. Begitulah seperti Nabi Musa pernah bertanya, ya Rob, ajarkan kepadaku doa yang mujarab. Kata Allah, ucapkan la ilaha illallah, pengen yang lain gitu. Jadi itu terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, saya ada yang lupa nih. Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj di atas melihat Allah tidak? Pernah belajar akidah? Melihat Allah enggak? Ya. Yang sahih adalah tidak, tapi melihat cahaya. Ibnu Abbas, hadisnya sahih dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Nabi pernah ditanya, apakah engkau melihat Allah? Kata Nabi, nurun anna ra'ahu. Cahaya, ya aku lihat, gitu. Lihat cahayanya. Kemudian dalam hadis lain kata Aisyah, siapa yang mengatakan Nabi pernah melihat Allah di Sidratil Muntaha, di atas langit, maka dia telah berdusta. Sesungguhnya Nabi melihat cahaya, tidak melihat Allah. Taib, ada pertanyaan lagi? Mangga. Mangga Pak. Taib, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada, udah ya. Alhamdulillah. Sekarang bulan apa Bapak Ibu? Bulan Rajab. Ya. Biasanya bulan Rajab suka pada memperingati Isra Mi'raj. Ya. Di bulan Rajab ini bulan Muharram. Kata Allah dalam Al-Qur'an, gimana ayatnya? Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan Muharram. Allah tidak menyebutkan bulan apa saja, disebutkannya di dalam hadis sahih. Kata Nabi, inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal arda.
As-sanatu itsna asyara syahron minha arba'atun hurum. Kata Nabi, zaman ini sudah berputar dari awal diciptakan oleh Allah. Allah tetapkan 12 bulan, di dalamnya ada 4 bulan, bulan Muharram. Kemudian Nabi baru menyebutkan salasatun mutawaliyat. 3 bulan pertama menyambung, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan yang keempat adalah Rajab, Mudhar, dia terpisah. Nah, bulan Rajab ini bulan Muharram. Apakah di bulan Muharram, di bulan Rajab ini boleh saum enggak? Boleh saum? Nah, boleh saum, masa enggak boleh? Saum tiap bulan boleh. Saum sunnah Muharram juga boleh. Ada hadisnya riwayat Al-Bahili. Nah, jadi ini dibolehkan. Yang tidak boleh adalah menetapkan harus saum di tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Itu yang tidak boleh, yang tidak ada dalilnya. Adapun saum di tiap bulan boleh, di bulan Muharram boleh, gitu. Adapun saum penuh selama sebulan, 3 mazhab membolehkan. Mazhab Hambali yang mengatakan makruh. Nah, kemudian penutup ini sebelum ditutup. Bulan Rajab itu disebutnya adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban itu adalah bulan menyiram. Bulan Ramadan itu bulan panen. Jadi kalau ingin panen nanti di bulan Ramadan, panen pahala, panen keberkahan, rahmat Allah, maka nanamnya dari kapan? Dari bulan ini. Mulai menanam kebaikan, membiasakan kebaikan. Bukan mulainya di tanggal 1 Ramadan, mulainya sekarang. Dan harus langsung mulai giat dari sekarang. Sya'ban itu bulan menyiram, maka harus lebih giat lagi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah saum sunnah di 1 bulan secara lengkap melainkan bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban Nabi saumnya lengkap selama 1 bulan, karena Nabi rutin di bulan itu. Jadi bulan Sya'ban semakin ditingkatkan ibadahnya. Jadi bulan ini mulai mempersiapkan, jangan kalah sama yang mencari dunia. Sekarang itu sudah mulai banyak iklan tuh, jalan-jalan iklan sarung gajah duduk, iklan biskuit kongguan. Ya, udah mulai itu mau menyambut bulan Ramadan. Ya. Nah, kita harus mempersiapkan, dan ini yang disampaikan oleh salaf, di antara salafus saleh terkait dengan bulan Rajab adalah bulan bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Itu mungkin yang bisa disampaikan di pertemuan hari ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan ampunan kepada kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.